Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Syafika dan Arkan sekarang sudah pulang ke rumah, rasanya senang karena ngidamnya sudah terpenuhi. Syafika merasa ngantuk dan mulai tidur di ranjang. "Kakak, aku tidur ya, ngantuk banget," ucap Syafika. Arkan mengangguk lalu menghampiri Syafika dan mencium kening, kedua pipi, dagu dan bibir Syafika. "Tidurlah sayang," Arkan mengelus pipi Syafika, membuat Syafika tersenyum dan menutup matanya untuk tertidur. Arkan tersenyum, "Sayang, aku ke markas sebentar ya. Aku mau kumpul dulu sama anggota yang lain," ucap Arkan berbisik di telinga Syafika membuat Syafika membuka matanya perlahan. Kakak, ini udah malam," ucap Syafika. "Sebentar aja sayang," ucap Arkan mengelus pipi Syafika. Ya udah jangan lama," ucap Syafika menutup matanya untuk tidur kembali. "Iya sayang, assalamualaikum cinta," ucap Arkan mengecup bibir Syafika sekilas. "Waalaikumsalam sayang," ucap Syafika tersenyum lalu melanjutkan tidurnya. Arkan pergi keluar kamar dan pamitan kepada Bunda Eva dan Ayah Abinaf untuk pergi ke markas. Arkan menjalankan motornya menuju markas, karena Arkan ingin berkumpul bersama David dan yang lainnya. Sesampainya di markas, Arkan masuk ke dalam markas, namun markas terlihat begitu sepi, tidak ada motor anggota yang lain di parkiran. "Mereka pada kemana?" gumam Arkan. Lalu Arkan mengirimkan pesan singkat di aplikasi hijau itu. "Inti BLUISER Gang. David, Aryan, Elang, Anda. Hari ini, kalian di mana woi?" "Elang. Gue sama bokap nyokap. Ke Eropa dulu ada urusan." "Aryan. Gue di Bandung liburan. Quality time bareng keluarga." "David. Gue di rumah Gue di markas, tapi gue balik lagi aja." "David, lah. Oke." Arkan kembali memakai helmnya dan menaiki motornya lalu pergi dari markas untuk pulang ke rumah. Namun saat di perjalanan pulang, Arkan melihat Bella yang sendirian di pinggir jalan pun menghampirinya. "Bella, lo ngapain di sini sendirian?" tanya Arkan turun dari motornya membuka helmnya. Bella menoleh dan langsung memeluk Arkan. Bella menangis. Arkan terkejut karena Bella dengan tiba-tiba memeluk dirinya, namun karena mendengar Bella menangis, Arkan memeluk Bella karena sudah dipastikan Bella ketakutan. "Arkan, anterin aku pulang Hiks. Aku takut ucap Bella terisak. Arkan melepaskan pelukannya dan menghapus air mata Bella. "Ya udah yuk, lo gue anterin pulang, lagian lo ngapain di sini?" tanya Arkan. "Aku abis main di rumah Clara terus pas minta jemput ke supir, ternyata supirnya anterin papa aku ke bandara karena papa aku pergi ke Australia ada kerjaan," ucap Bella. Arkan mengangguk paham. "Yuk naik, gue anter lo pulang," ucap Arkan. Bella menaiki motor Arkan. Arkan menjalankan motornya menuju rumah Bella. Sesampainya di rumah Bella, keduanya turun dari motor. Bella tersenyum manis kepada pria di hadapannya ini. "Makasih ya ucap Bella. "Sama-sama Bella, gue pulang dulu ya," pamit Arkan. "Nggak mampir dulu tanya Bella. "Nggak, kapan-kapan aja, gue pulang dulu ya." Arkan memakai helmnya dan menaiki motornya. "Bro." Bella memukul punggung belakang Arkan dengan balok kayu membuat Arkan langsung jatuh pingsan. Bella menyuruh anak buah ayahnya untuk membawa Arkan ke kamarnya dan menaruh motor Arkan di garasi. Di sisi lain, seorang wanita berbadan dua tengah menunggu suaminya pulang. Sekarang waktu menunjukkan pukul 0 WIB. Namun tidak ada kemunculan motor Arkan di halaman rumah. Syafika mencoba menelpon Arkan, namun nomor handphone Arkan tidak dapat dihubungi. Khawatir kini tengah menyelimuti hati Syafika, karena tadi Arkan bilang pergi ke markas. Syafika menelpon David. "Assalamualaikum kakak David." "Waalaikumsalam. Iya Syah. Di sana ada kakak Arkan nggak? Tadi dia bilang mau ke markas." "Lo emang belum sampai rumah ya?" "Aku nggak di markas Syah, aku di rumah tadi." Arkan sempat chat di grup, katanya markas sepi.
Dan dia milih buat pulang. Terus suami aku kemana ya kak? Aku khawatir sama suami aku. Ya udah lo tenang aja ya, aku bantuin cari suami kamu. Iya kak, makasih kak. Iya Syah, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Syafika menutup teleponnya. Syafika berusaha berpikir positif. Syafika tiduran dan menaruh handphonenya di atas nakas. Tidak lama notifikasi ponsel muncul dari aplikasi hijau. Segera Syafika buka room chat dari Bella mengirimkan sebuah foto. Kak Bella Sofi. Terakhir dilihat hari ini pukul 0.30. Hari ini. Send foto. Syafika membuka foto yang dikirimkan oleh Bella. Dalam sekali lihat, betapa terkejutnya Syafika saat membuka foto itu. Ternyata Arkan sedang tidur bersama Bella dalam satu ranjang dengan Arkan tidak memakai baju dan posisi Bella yang membelakangi kamera dan punggung tanpa bajunya terekspos. Kalian ngapain di ranjang berduaan? Syafika mengirimkan balasan namun Bella tidak membalasnya karena no-nya tidak aktif. David menelpon Syafika dengan cepat. Syafika mengangkat teleponnya. Assalamualaikum kak. Waalaikumsalam Syah, maaf aku gagal nemuin Arkan. Nggak apa-apa kak, aku tahu kok kak Arkan sama siapa. Sama siapa Syah? Sama kak Bella. Kak. Syafika mulai menangis. Sama Bella, kok bisa? Di mana? Iya, aku nggak tahu kak di mana tempatnya. Tapi ya udah kak, nggak apa-apa, kakak pulang aja ke rumah. Makasih ya udah mau bantuin aku buat cari suami aku. Jangan nangis ya. Ya udah kalau gitu gue pulang. Assalamualaikum Syah. Waalaikumsalam kak. Syafika menaruh ponselnya di atas nakas. Air matanya mengalir saat mengingat foto yang dikirimkan Bella. Kalian ngapain? Kenapa tidur satu ranjang dan tidak memakai pakaian? Batin Syafika. Syafika mulai pusing dan merasa pusing lalu memilih untuk tidur. Malam berganti pagi. Arkan terbangun dari tidurnya menatap langit-langit kamar. Arkan membulatkan matanya dan langsung duduk di ranjang memegang pundak belakangnya yang sakit. Gue di mana? Gumamnya. Hiks, hiks, hiks. Arkan mendengar suara tangisan. Arkan melihat ke arah kiri dan melihat Bella yang menangis sambil tubuhnya ditutupi oleh selimut. Arkan terkejut saat melihat dirinya tidak memakai baju. Hah, baju gue kemana? Bella kenapa? Batin Arkan. Arkan menghampiri Bella, duduk di hadapan Bella yang menangis. Bella menangis saat melihat Arkan. Kamu jahat, ucap Bella menangis. Gue jahat. Kejut Arkan, gue jahat kenapa Bella? Tanya Arkan bingung kenapa Bella mengatakan bahwa dirinya jahat. Kamu ambil kesucian aku Arkan. Kamu jahat, kamu jahat. Bella menangis. Arkan terkejut. Arkan mengelengkan kepalanya. Enggak, gue enggak lakuin itu, enggak, ucap Arkan. Kamu enggak ingat kejadian tadi malam? Hah? Kamu bilang kamu mau pulang tapi kamu datang ke sini lagi sambil mabuk dan ambil kesucian aku. Bella menangis. Lo bohong. Gue enggak lakuin itu, enggak, ucap Arkan. Kamu enggak percaya? Lihat noda di atas ranjang itu, lihat, ucap Bella sambil menangis. Arkan bangkit dari duduknya dan langsung ke arah ranjang untuk membuktikan ucapan Bella. Arkan menyingkirkan selimut di atas ranjang. Dek, warna merah, noda darah. Arkan mengelengkan kepalanya cepat. Arkan tidak mungkin melakukannya, bahkan Arkan sendiri tidak ingat kapan ia mabuk dan menyetubuhi Bella. Enggak mungkin. Arkan mengacak-acak rambutnya frustasi. Bagaimana kalau Syafika sampai tahu? Pasti dia akan sangat kecewa. Kamu harus tanggung jawab. Aku takut kalau aku hamil anak kamu, aku takut. Bella terisak dalam tangisannya. Enggak, gue enggak lakuin itu Bel, lo jebak gue. Lo jebak gue, ucap Arkan. Enggak, aku enggak jebak kamu yang ambil kesucian aku, ucap Bella. Arkan melihat Bella. Apakah Bella sengaja menjebaknya atau dirinya benar-benar melakukannya kepada Bella? Arkan mengingat-ingat kejadian tadi malam namun seakan ingatan itu hilang. Arka tidak bisa mengingat apapun kecuali saat mengantarkan Bella pulang dan dirinya pamit pulang. Apakah Bella jujur? Bagaimana jika memang ia Arkan melakukannya dalam keadaan tidak sadar seperti ucap Bella?
Arkan mabuk dan menyetubuhi Bella. Tapi bagaimana Arkan bisa mabuk? Arkan bahkan sama sekali tidak bisa mengingat apakah ia ke klub tadi malam atau tidak. Bel, gue mohon jangan jebak gue bakalan jadi seorang ayah. Apa lo tega sama gue? Arkan duduk di hadapan Bella. Aku nggak jebak kamu. Kamu mau lihat bukti apa lagi? Ucap Bella berhenti menangis. Arkan terdiam melihat tanda-tanda merah di tubuh Bella saat Bella membuka sedikit selimut itu. Nggak mungkin gue lakuin itu sama lo Bella. Nggak mungkin, semua ini bohong, semua ini jebakan yang lo buat Bel. Batin Arkan. Syafika sekarang sedang di ruang tamu menunggu Arkan pulang. Pucuk dicinta ulam pun tiba. Arkan pulang ke rumah, masuk ke dalam rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kakak baru pulang, ucap Syafika tersenyum. Iya sayang, maaf ya aku nggak pulang ke rumah tadi malam, ucap Arkan. Terus pulang kemana, sama siapa? Tanya Syafika sambil tersenyum menahan air matanya. Ikut aku yuk. Arkan mengandeng tangan Syafika menuju kamar. Sesampainya di kamar, Arkan mendudukan Syafika di ranjang. Arkan duduk di lantai. Sayang, hiks. Syafika terdiam mendengar Arkan menangis sambil memeluk perutnya yang mulai membesar karena debai di kandungannya. Syafika meneteskan air matanya mengingat foto yang Bella perlihatkan semalam. Kakti. Dur bareng Kakbi. Bella. Tanya Syafika menahan isak tangisnya sambil mengelus rambut Arkan dengan sayang. Arkan mengangguk. Syafika menangis. Arkan semakin erat memeluk perutnya. Syafika menghapus air matanya namun terus mengalir membasahi pipinya. Aku. Menyetubuhi Bella. Aku mengambil kesuciannya, ucap Arkan menangis. Dek. Bagai tersambar petir, Syafika terdiam mematung mendengar ucapan Arkan. Arkan melepaskan pelukannya dan langsung menangkup kedua pipi Syafika sehingga netra hitam pekat milik Arkan menatap netra coklat milik Syafika. Aku tidak tahu itu benar atau tidak sayang, ucap Arkan. Syafika menatapnya bingung. Arkan menjelaskan semuanya, semua tentang dari awal bertemu dengan Bella sampai Arkan berada di dalam kamar Bella. Syafika menangis mendorong Arkan. Syafika terluka, Syafika sakit hati, perasaannya hancur. Arkan terdorong, Arkan langsung memeluk perut Syafika kembali dengan air matanya membasahi pipinya. Percayalah sayang, aku tidak bohong, aku tidak tahu bahwa aku menyetubuhinya, ucap Arkan. Syafika hanya menangis. Aos, sakit. Ringis Syafika memegang perutnya. Arkan melepaskan pelukannya. Kenapa? Arkan menghapus air matanya panik melihat Syafika kesakitan. Arkan langsung mengendong Syafika membawa Syafika ke rumah sakit, karena di rumah sedang sepi. Ayah Abinaf dan Bunda Eva bersama Gary pergi ke kantor. Sesampainya di rumah sakit, Syafika diperiksa dokter. Arkan sudah takut jika terjadi sesuatu kepada Syafika dan calon bayinya, dan itu semua karena ulahnya Arkan tidak bisa memaafkan dirinya sendiri. Dok, bagaimana keadaan istri saya? Tanya Arkan kepada Dokter Mia, dokter yang memeriksa Syafika. Syafika harus dirawat Arkan karena kandungannya cukup lemah. Ini bisa diakibatkan karena Syafika banyak pikiran dan lupa meminum susu ibu hamil dan makanan bergizi. Dokter Mia. Arkan mengangguk. Rawat di kamar VVIP, biar saya yang bayar biayanya dok, ucap Arkan. Dokter Mia mengangguk dan langsung memindahkan Syafika ke ruangan VVIP. Arkan membayar biaya rawat Syafika di kamar VVIP. Arkan tidak lupa mengabari keluarganya dan keluarga Syafika. Arkan masuk ke ruangan Syafika. Terlihat Syafika sedang makan buah apel dibantu oleh seorang suster. Sus, pergilah biar saya yang rawat istri saya, ucap Arkan. Baik, saya permisi. Suster pun langsung pergi meninggalkan ruangan. Sekarang ada Arkan dan Syafika di ruangan. Syafika memalingkan wajahnya ke arah lain. Arkan duduk di kursi samping berangkar, lalu mengelus kepala Syafika. Maafin aku sayang udah ngecewain kamu, ucap Arkan, namun Syafika tidak menjawabnya dan tidak memandang Arkan sama sekali. Keluar dari sini.
Usir Syafika tanpa melihat ke arah Arkan sedikit pun. Arkan terdiam sejenak, apa wanitanya mengusirnya sekarang. Arkan mengeleng-gelengkan kepalanya kecil. Aku nggak mau keluar dari sini, aku pengen sama anak kita, ucap Arkan mengelus perut Syafika yang membesar. Keluar, ucap Syafika menahan isak tangisnya. Tep, keluar, potong Syafika. Tep, keluar, ucap Syafika. Iya sayang, aku tunggu kamu di luar. Arkan bangkit dari duduknya dan mencium kening, kedua pipi, hidung, bagu dan bibir Syafika. Arkan mencium perut Syafika. Papa tunggu di luar yang princess, ucap Arkan pada debai yang ada di perut Syafika. Arkan keluar dari ruangan dan menunggu Syafika di luar ruangan sambil duduk. Sedangkan di dalam ruangan Syafika sedang menangis. Bagi Syafika ini adalah mimpi buruk, semoga mimpi ini berakhir. Syafika tidak tahu lagi harus seperti apa ketika Arkan bicara jujur pada dirinya, ingin marah tapi percuma karena dengan amarah masalah tidak akan pernah selesai. Aus! Ringis Syafika memegang perutnya yang terasa sangat sakit. Syafika mengelus-elus perutnya. Sayang, jangan kayak gini sayang, mama kesakitan nak, ucap Syafika sambil terus mengelus perutnya. Seakan mengerti rasa sakit di perut Syafika pun hilang. Syafika tersenyum. Anak solehah, gumamnya. Ya Allah, aku meminta pertolonganmu, tolonglah aku karena aku terjebak dalam suatu masalah. Ya Allah, beri aku petunjukmu jika memang aku menyetubuhi Bella, tunjukkan kebenarannya jika aku hanya dijebak olehnya, berilah aku petunjuk untuk mengungkap masalah ini. Aku tidak ingin membuat istriku salah paham ya Allah, batin Arkan. Arkan saat ini sedang di luar ruangan Syafika, dan sedang menceritakan apa yang terjadi pada kedua keluarganya. Hal ini membuat ortu Syafika sangat kecewa dengan Arkan. Kedua ortu Arkan pun kecewa kenapa Arkan bisa melakukan hal yang bodoh seperti itu. Apakah dia tidak berpikir sebelum bertindak, bagaimana jika Bella hamil anaknya? Umi Ainun menyuruh Arkan pergi karena dirinya tidak ingin lagi melihat Arkan di hadapannya. Umi Ainun masuk ke ruangan menemani Syafika yang sedang terbaling lemah. Syafika tertidur. Umi Ainun meneteskan air matanya melihat keadaan putrinya, tidak menyangka bahwa nasib Syafika akan berakhir seperti ini. Ainun menyesal karena menikahkan Syafika dengan Arkan. Syafika, Umi Ainun mengelus puncak kepala Syafika sehingga Syafika membuka matanya. Umi, Syafika tersenyum melihat Umi Ainun di sampingnya. Kamu gimana keadaannya sayang? Alhamdulillah aku baik Umi. Jangan memikirkan hal-hal yang tidak penting ya. Anak Umi harus sehat kan, mau lahiran beberapa bulan lagi. Anak kamu cucu Umi pasti sehat kalau ibunya sehat, Umi Ainun mengelus kepala Syafika. Iya Umi. Aku nggak akan memikirkan apapun kok selain kesembuhan aku dan kesehatan anak aku. Abi Farhan datang dan mengecup kening Syafika. Cepat sembuh sayang, Abi nggak mau lihat kamu kayak gini. Iya Abi, anak Abi kan kuat, aku pasti cepat sembuh kok. Harus Syah, kamu harus sembuh, ucap Alif. Syafika tersenyum lalu terdiam. Bagaimana dengan nasib anaknya nanti jika Arkan memang terbukti bersetubuh dengan Bella? Atau bagaimana jika nanti Bella hamil anak Arkan? Ayah mau selepas anak ini lahir kamu cerai sama Arkan Syah. Kenapa? Karena ayah nggak mau kamu disakitin terus sama Arkan. Ayah menyesal karena telah menikahkan kamu dengan Arkan, ucap Abi Farhan. Nggak Abi, aku nggak mau cerai. Bagaimana nasib anak aku nanti tanpa ayahnya? Aku nggak mau pisah. Perpisahan itu dibenci Allah kan Abi, ucap Syafika. Tapi kamu terus disakiti, Abi nggak mau kamu terus tersakiti seperti itu sayang. Nurut ya apa kata Abi. Enggak Abi, aku nggak mau cerai, apapun yang terjadi aku mau menjaga keutuhan rumah tangga aku. Abi, jangan mencampuri urusan rumah tangga anak kita. Biar mereka menyelesaikan masalah mereka, jangan sampai kita ikut campur, ucap Umi Ainun. Baiklah, Abi tidak akan ikut campur, ucap Abi Farhan. Arkan duduk di markas bersama David Lang dan Aryan. Arkan yang diam saja membuat David terheran-heran melihat Arkan yang diam sejak tadi. Loh kenapa Ar?
Muka lo kok kayak lagi sedih. Lo juga banyak diam, ucap David. Gue lagi bingung, jadi. Arkan langsung menjelaskan semuanya pada David dan yang lainnya semuanya terkejut mendengar ucapan Arkan. Wah Annabel pasti akal-akalan doang nih kita harus cari bukti kalau lo nggak bersalah ucap Lang. Caranya? Gue nggak tahu gue bingung, ucap Arkan. Kita jebak Bella agar dia mengakui semuanya kita rekam di handphone dan langsung jebloskan Bella ke penjara. Lagian Bella gila lo dijebak ucap David. Aku bakalan bantu kalian aku bakalan pancing Bella untuk bicara jujur, ucap Layla. Iya lo ke RS aja temuin Syafika yakinin dia kalau kebenaran akan terungkap, ucap David. Arkan mengangguk lalu pergi dari markas menuju RS. Sesampainya di RS Arkan masuk ke ruangan Syafika saat masuk ruangan sepi tidak ada yang menjaga Syafika. Arkan duduk di kursi samping berangkar, Syafika membuka matanya melihat Arkan. Kakak lirihnya, Arkan tersenyum. Iya sayang, kamu kenapa mau sesuatu? Mau buah? Tanya Arkan Syafika mengelengkan kepalanya. Kakak dari mana aku telpon kok nggak diangkat? Tanya Syafika. Kamu telpon aku. Aku baru tahu kayaknya aku sibuk di markas jadi nggak lihat ponsel maaf ya, ucap Arkan Syafika mengangguk sambil tersenyum. Kakak udah makan belum? Wajahnya kok kusut banget kak. Syafika tersenyum sambil mengelus pipi Arkan. Aku belum makan, kamu jangan pikirin aku sayang. Kamu udah makan belum? Tanya Arkan. Kakak suami aku kan, kok kakak belum makan? Makan dulu ya, pesen mau di online. Tanya Syafika. Arkan mengenggam tangan kiri Syafika dan menciumnya. Aku bakalan buktiin sayang kalau apa yang terjadi kemarin adalah akal-akalan dari Bella aku janji sama kamu, ucap Arkan. Iya kakak sayang iya, ucap Syafika tersenyum. Arkan mengelus pipi Syafika. Aku pengen pulang kakak, ucap Syafika memainkan jari tangan Arkan yang mengelus pipinya. Jangan pulang dulu, kamu kan belum sembuh. Aku beliin kamu buah-buahan aku juga udah kupasin tadi. Nih lihat, Arkan memperlihatkan buah strawberry, mangga dan kiwi. Kamu makan dulu sayang ya, ucap Arkan. Iya kakak aku mau disuapin sama kakak, ucap Syafika. Arkan mengangguk dan menyuapi Syafika. Syafika memakannya dan sangat senang saat Arkan menyuapinya sesekali Syafika juga menyuapi buah-buahannya kepada Arkan. Arkan memakannya. Tidak lama ortu Arkan dan ortu Syafika datang. Mereka melihat keduanya semoga saja pernikahan mereka baik-baik saja itulah yang diharapkan kedua keluarga. Ayah, Bunda, Umi, Abi, Arkan langsung berlutut di depan orang tuanya, maafin Arkan. Arkan akan membuktikan kalau Arkan tidak melakukan itu. Secepatnya Arkan akan kasih buktinya. Lanjutnya keempat mengangguk Umi Ainun membangunkan Arkan dan memeluk Arkan. Umi pegang ucapan kamu Arkan, buktikan ke kita semua ya sayang ya, Umi Ainun melepaskan pelukannya. Iya Umi, Arkan tersenyum bahagia. Akakahaha. Sakit, Umi. Akakahaha perut Evikia. Syafika mau lahiran tolong. Dokter, teriak Arkan keluar ruangan tidak lama dokter Mia datang bersama suster. Yang lain keluar dulu Syafika harus melahirkan, ucap suster semuanya pergi. Kecuali Arkan. Arkan menemani Syafika lahiran. Siap ya Syafika ayo Syah tarik nafas buang nafas, ucap dokter Mia. Syafika mengenggam tangan Arkan, Arkan terus menguatkan Syafika. Syafika berusaha sekuat tenaga untuk melahirkan bayinya. Arkan terus menyemangati dan terus menguatkan Syafika. Ayo kamu bisa sayang kamu bisa, ayo semangat sayangku aku yakin kamu bisa sayang. Ayo sayang cepat sayang, ucap Arkan. Ayo Syah dikit lagi Syah, ayo Syah kamu bisa, ucap dokter. Mia, hiya, teriak Syafika berusaha sekuat tenaga. Ayo Syah, ucap Arkan. Kakak. Owa. Syafika berhasil melahirkan bayinya. Arkan tersenyum bayinya langsung dimandikan suster,
yang di luar ruangan pun tersenyum bahagia karena mendengar cucu mereka sudah lahir. "Kamu berhasil sayang, kamu berhasil Syafika," ucap Arkan. Alhamdulillah. Syafika langsung pingsan. Arkan panik, sangat panik, membangunkan Syafika. Arkan takut terjadi sesuatu pada istrinya. Namun dokter Mia mengatakan bahwa Syafika hanya pingsan karena lemah setelah melahirkan bayinya. Keluarga pun masuk ke ruangan. Tidak lama kemudian Syafika sadar melihat semua keluarganya dan suaminya. "Sayang, kamu udah sadar." "Alhamdulillah sayang, aku seneng kamu sadar sayang," ucap Arkan tersenyum. Syafika tersenyum mengangguk. Semuanya tersenyum senang karena bayinya sudah dimandikan dan digendong oleh Arkan. "Pak, silahkan diatzani dulu anaknya." "Selamat ya Bu, anaknya perempuan tidak kurang suatu apapun dan sehat," ucap suster dan dokter Mia. "Allahu Akbar, Allahu Akbar." Arkan mulai mengazani putrinya. Semua orang tersenyum melihat Arkan mengazani anak dan cucu mereka. Selesai mengazani putrinya, Arkan menaruh putrinya yang baru lahir di gendongan Syafika. "Dok, keadaan istri saya gimana?" tanya Arkan sangat khawatir. Syafika gadis yang kuat. Syafika sudah membaik keadaannya namun masih lemas karena bekas lahiran. Kalau Syafika sudah tidak merasa sakit atau apapun, Syafika diperbolehkan untuk pulang, tapi lebih baik harus dirawat sampai besok untuk memastikan keadaan Syafika, ucap dokter Mia. "Kalau gitu saya permisi dulu ya. Syafika selamat ya, kamu gadis kuat." Dokter Mia pergi. Semuanya tersenyum bahagia saat sang buah hati beserta ibunya sehat dan selamat. Syafika bangun duduk memangku putrinya yang melihat semua orang dengan tatapan lucunya. "Cucu kita cantik sekali sayang, mirip Arkan," ucap Umi Ainun. Semuanya terkekeh karena memang sangat benar anak perempuannya wajahnya mirip Arkan. "Kan anak Arkan, darah daging Arkan," ucap Arkan mengelus pipi anaknya dan duduk di samping Syafika. "Kamu udah siapin nama untuk anak kita, Kak?" tanya Syafika. Arkan mengangguk cepat lalu mengambil alih bayinya dari Syafika. "Nama anak kita adalah Aurora Firendra, anak yang cantik dari keluarga Virendra," ucap Arkan. Semuanya tersenyum mengangguk setuju. "Namanya sangat indah. Arkan, Bunda pengen gendong cucu Mama dong sayang," ucap Bunda Eva. Arkan tersenyum dan memberikan anaknya kepada Bunda Eva. Bunda Eva mengendong cucunya. Syafika tersenyum senang melihat Arkan dan keluarganya. "Kamu gimana sayang, keadaannya sayang? Sudah membaik?" tanya Arkan memeluk Syafika dari samping. Syafika tersenyum dan mengangguk. "Aku baik-baik aja kok, Kak." Tidak lama anggota inti Bluiser Gang datang melihat semuanya yang di ruangan Syafika. "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh," ucap Lang heboh sambil membawa buah-buahan untuk Syafika. "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." Semuanya berkumpul di ruangan sambil melihat bayi yang dilahirkan oleh Syafika. Bahagia rasanya bahwa Syafika sudah melahirkan putri kecilnya yang membuat semua orang bahagia. "Kakak, aku tidur dulu ya, aku capek. Jagain anak kita dulu ya selama aku tidur," ucap Syafika. Arkan mengangguk. Syafika pun tertidur. Hari berganti malam. Semua yang ada di ruangan Syafika berbincang-bincang sambil bercanda ria. Syafika terbangun dari tidurnya dan melihat semua orang masih setia berada di ruangan dan menunggunya. "Ya Allah, rame banget ruangan ini," ucap Syafika terkekeh, lalu duduk di ranjang melihat ke arah putrinya yang tertidur di pangkuan Arkan. Syafika bangun dari brangkar dibantu Laila untuk menghampiri Arkan. Syafika duduk di samping Arkan. Tiba-tiba anaknya menangis. "Owa, owa, owa, owa." Arkan langsung panik saat mendengar anaknya menangis. "Anak aku kenapa?" "Kap kap kap Aurora sayang, anak papa mama," ucap Arkan. "Kakak Aurora pasti lapar, sini aku kasih ASI dulu, pasti anak kita lapar," ucap Syafika mengambil alih anaknya. Syafika menggunakan kain panjang dan mengikatnya di lehernya sendiri lalu menutupi dadanya untuk memberikan ASI pada Aurora di balik kain. Aurora berhenti menangis lalu meminum ASInya. Semuanya pamitan untuk pulang karena hari sudah malam.
Selepas semua orang pergi, Syafika masih setia menyusui Aurora. Sayang, kamu lapar nggak? Aku pengen beli nasi goreng. Aku beli dulu ya sayang, kayaknya enak deh nasi goreng di depan RS, ucap Arkan. Hati-hati sayang, ucap Syafika. Arkan mengangguk lalu pergi. Syafika di ruangan RS sendirian karena ortu Arkan dan ortu Syafika pamit pulang dulu karena ada urusan yang mendadak. Sayang, minum susu yang banyak ya Aurora sayang anak mama, ucap Syafika sambil mengelus pipi Aurora di balik kain. Syafika tersenyum saat Aurora sepertinya mengerti apa yang dikatakan oleh dirinya. Tidak lama Arkan datang membawa nasi gorengnya. Sayang, ini nasi gorengnya, ayo kita makan. Arkan duduk di samping Syafika. Syafika tersenyum mengangguk. Arkan memakan nasi gorengnya dengan lahap sambil melihat putrinya yang sedang meminum ASI dengan lahap. Sepertinya putrinya sangat lapar. Sayang, kok nasgornya nggak dimakan? Tanya Arkan. Aku kan lagi ngasih ASI ke Aurora, kamu aja yang makan duluan. Aku suapin kamu sambil kamu ngasih ASI ke Aurora sayang. Arkan menyuapi Syafika. Syafika memakan nasgornya. Arkan terus menyuapi Syafika sampai suapan terakhir lalu memberikan Syafika air putih selesai makan. Arkan mengelus dan mencolek-colek hidung Aurora saat Aurora sedang asik minum ASI. Tiba-tiba jari telunjuk Arkan digenggam oleh tangan mungil Aurora. Arkan tersenyum senang saat Aurora mengenggam telunjuknya dengan tangan mungilnya Aurora. Papa diam, papa, Aurora lagi minum susu papa, ucap Syafika menirukan suara anak kecil. Aurora melepaskan mulutnya dari ASINya melihat ke arah Arkan. Arkan yang dilihat oleh Aurora pun tersenyum dan bermain-main dengan Aurora sehingga Aurora tertawa. Aku bersyukur kamu dan anak kita sehat sayang, tidak ada kebahagiaan yang lebih membahagiakan daripada ini semua. Allah baik kirim bidadari seperti kamu dan memberikan bidadari kecil secantik Aurora sayang, ucap Arkan. Aku juga bahagia kakak, makasih sudah ada di samping aku dan Aurora. Aku benar-benar bahagia kakak ada di samping aku, ucap Syafika. Arkan mengangguk sambil terus bermain-main dengan Aurora. Aurora tertawa saat Arkan memainkan pipi Aurora. Uluh cantiknya anak papa, ucap Arkan. Aurora tersenyum. Aurora memainkan jari telunjuk yang masih digenggam oleh Aurora dengan erat. Aurora meminum ASINya kembali. Aduh anak mama lapar lagi sayang. Iya papa ngajak bercanda terus ya, ucap Syafika sambil mengelus kening Aurora. Aurora seakan mengerti pun mengangguk. Arkan dan Syafika terkekeh karena anaknya seakan mengerti apa yang diucapkan Syafika. Arkan mencium kening Syafika dengan sayang dan mencium kening Aurora. Sayang, aku juga pengen dong minum ASI, ucap Arkan melihat Syafika. Syafika mengelengkan kepalanya. Enggak kakak sakit kalau minum ASINya, aku kasihan juga Aurora. Aurora pasti keganggu sayang. Nanti aja deh kapan-kapan, ucap Syafika terkekeh kecil. Arkan mendekatkan wajahnya pada Aurora untuk mencium pipi Aurora, namun tangan mungil Aurora menahan bibir Arkan membuat Aurora tertawa. Syafika terkekeh karena kelakuan Aurora yang menggemaskan. Arkan menciumi tangan Aurora hingga Aurora terlelap tidur. Alhamdulillah ya Allah, anak kita tidur juga kak, ucap Syafika. Ya udah sekarang kamu istirahat ya biar aku yang jagain Aurora, ucap Arkan pada Syafika. Syafika mengangguk. Sekarang Syafika tidur di brangkar RS dengan di sampingnya ada Aurora. Arkan menjaga keduanya sehingga tertidur di sofa, karena Arkan merasa lelah untuk hari ini. Bersambung.